Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah pembacaan tarot energi cinta asmara untuk bulan November 2021. Selamat datang semuanya. Salam kenal buat yang baru hadir dan baru kenal sama KTI. Semoga semuanya baik-baik dan sehat-sehat semuanya ya. Sebelum aku mulai, seperti biasa aku akan selalu ingatkan dan aku harap kalian nonton intro ini ya supaya selalu ingat dan selalu uh, memahami bahwa readingan ini adalah readingan general dan ini adalah dipublish secara umum. Jadi bukan readingan untuk personal, bukan untuk individu tertentu saja ya. Jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa nyambung atau enggak dengan situasi dan kondisi kamu, bisa juga enggak. Kalau memang tidak sesuai, kamu bisa lihat placement kamu yang lain ataupun memang ini bukanlah readingan untuk kamu. Kamu juga bisa move on gitu ya, cari banyak tarot reader yang bagus-bagus di luar sana, termasuk kalau kamu nggak sesuai dengan tarot readernya, dengan aku, dengan cara aku membawakan, dengan durasi dan lain sebagainya, termasuk penempatan iklan. Kalau kamu tidak merasa nyaman di dalam video ini ataupun dengan channel ini, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Jangan dipaksakan ya, ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain ini bisa terbolak-balik. Sama satu lagi, karena di sekitar rumah aku ini, rumah-rumahnya lagi pada direnovasi dan banyak banget yang lagi renovasi, termasuk tetangga sebelah aku yang pas temboknya di samping aku. Jadi aku minta maaf kalau ada bunyi-bunyian yang agak mengganggu ya. Tapi aku harus mulai pembacaan untuk bulanan, jadi aku harus tetap ngerjain ini. Oke, sampai ketemu lagi di readingan kalian masing-masing. Arya single, ini adalah pembacaan untuk kamu November 2021, energi cinta asmara. The Hangman dalam keadaan terbalik. Melepaskan diri dari satu situasi dan kondisi, mulai mengambil langkah, berjalan, bergerak gitu ya, dari satu situasi di mana kamu menggantung dan nggak kemana-mana. Ini saatnya kamu melepaskan si tali itu. Mungkin juga dari hal yang setelah lalu, mungkin juga dari orang yang lalu yang membuat kamu stuck gitu ya. Ten of One dalam keadaan terbalik. Kamu udah nggak mau lagi mengemban atau memikul beban-beban dan tanggung jawab yang membuat kamu nggak bisa maju, nggak bisa berkembang gitu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ada hal-hal yang dampak dari hubungan kamu yang lalu yang menyebabkan kamu tuh jadi punya tanggung jawab gitu loh. Mungkin kamu sudah menikah dan ini adalah hal-hal mengenai anak dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ada mungkin tanggung jawab yang semestinya bukanlah menjadi tanggung jawab kamu tapi dilimpahkan ke kamu. Dan ini kamu lagi berusaha untuk gua nggak mau mengambil tanggung jawab itu karena ini adalah tanggung jawab lo. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ngerasa ya, gue selama ini menunggu, menanti, dan berusaha memberikan kesempatan buat seseorang, tapi gue akhirnya jadi menggantung di sini, dia ngegantungin gue dan ini jadi beban gue pribadi dan dianya nggak merasa dan membantu gue untuk mengemban beban ini dan gue pengen udahin itu semuanya. Strength card, dan ini membutuhkan kamu mempunyai satu keberanian, satu kekuatan, kesabaran juga di dalam diri kamu. Berusaha untuk mengontrol diri, berusaha untuk mengendalikan diri. Ace of Pentacles. Buat beberapa dari kamu sekarang ini lebih fokusin diri kamu ke masalah mengenai uang, mengenai pekerjaan kamu, karir kamu, mencari opportunity, mencari kesempatan untuk membuat kamu bisa berkembang gitu loh dalam karir kamu dan lain sebagainya. Tapi kalau yang aku lihat di sini kamu lebih optimis ya gitu. Kalau aku lihat tuh lebih optimis untuk maju ke depan karena kamu udah memutuskan si tali-tali yang membuat kamu nggak kemana-mana itu, sehingga kamu termasuk di dalam
masalah misalnya percintaan gitu ya, yang tadinya mungkin kamu masih masih keikat dengan segala hal dari masa lalu. Nah, setelah kamu sadar gitu ya, kamu kebangun, "Oh iya ya, gue selama ini ngapain aja gue di sini? Lebih baik gue mencari orang yang baru, berkenalan sama orang, ataupun memperluas koneksi gue gitu loh, dengan orang yang lebih bagus prospeknya," gitu. Tapi yang pastinya, ini tuh membutuhkan kekuatan, membutuhkan courage gitu ya, membutuhkan kemauan yang besar, membutuhkan, eee, ya kamunya sendiri harus memotivasi diri kamu gitu loh. Two of Pentacles di dalam keadaan terbalik. Iya, sebelumnya kalau yang aku lihat di sini kamunya masih antara ya dan tidak, masih belum bisa memutuskan gitu loh, masih belum, makanya kamu masih ngegantung-ngegantung, masih stuck mungkin ya, karena kamunya sendiri apa ya, mungkin masih belum belum dapat keseimbangan kamu, sehingga kamu masih masih banyak hal-hal yang perlu kamu benahi gitu. Four of One, ya begitu kamu mendapatkan keseimbangan kamu, begitu kamu napak lagi. Kalau misalnya kita ya, lagi kena goncangan dalam perahu gitu ya, ada ombak dung gitu kan, kita kan goyang nih, perahunya goyang, kitanya berusaha untuk menenangkan itu. Tapi ini butuh waktu dan butuh proses. Tapi begitu kamu sudah calm, udah tenang, udah bisa berpikir secara jernih, dan udah kuat fondasi kamu dengan diri kamu sendiri, kamu mulai dapat kepercayaan diri itu, mulai mendapatkan kekuatan itu, mulai tahu arah mana kamu harus ngayuh lagi. Tapi waktu airnya masih bergelombang, kamunya iya masih goyang gitu loh, masih goyang dan nggak tahu harus gimana nih, mencoba mencari pegangan dan lain sebagainya, dan itu butuh waktu. Cuman kamu udah lebih lebih dalam pengendalian, di mana kamu tidak cepat bereaksi, tidak cepat merespon gitu loh dengan hal-hal yang men-trigger kamu. Kalau yang aku lihat, iya setelah kamu udah mulai tenang ini, itu mulai muncul. Dan itu membuat kamu jadi bisa melihat, itu merubah cara kamu berpikir, itu merubah apa ya, kamu juga dalam melakukan, dalam bereaksinya juga berbeda gitu loh. Three of Cup, Ace of Cup dalam keadaan terbalik. Buat beberapa dari kamu mungkin berusaha ya di depan orang gitu ya, walaupun mungkin di dalam diri kamu masih punya goncangan-goncangan itu, masih ada sakit hati itu. Kamu berusaha untuk membangun kekuatan itu, dan buat beberapa dari kamu mungkin berusaha naruh diri kamu di dalam kehidupan sosial kamu, berteman, kamu cari link up lagi, menjalin koneksi dan lain sebagainya. Dan buat beberapa nih, mungkin spesifik sekali, kamu lagi mencari seseorang yang bisa membantu kamu melewati si situasi dan kondisi ini, mencari orang yang tepat gitu loh. Jadi kalau yang aku lihat sih, kamu lagi buka-buka peluang gitu ya. Buka-buka peluang, tapi kalau yang aku lihat sebenarnya yang terutama adalah bagaimana kamu memulihkan diri kamu, sehingga kamu mempunyai fondasi yang kuat di dasar kamu sendiri. Jadi ada ataupun tidak ada orang lain, kamu tetap mempunyai satu kekuatan itu dan punya satu kepercayaan bahwa gua bisa menghandle ini kok, dengan ataupun tanpa orang lain. Karena apa? Kamu menyembuhkan sudah diri kamu sendiri dari apapun itu yang menyebabkan luka itu dalam diri kamu gitu ya. Karena kadang-kadang orang berpikir mencari
menyembuhkan sakit hati dengan cinta yang baru. Cuman seringkali ini tuh tetap punya si luka ini, kalau nggak bener-bener dipulihin, dia akan menyebabkan masalah lain di kedepannya. Jadi mendingan diberesin dulu sebelum kamu melangkah lebih jauh ataupun sebelum kamu memulai lagi hubungan ataupun masuk ke dalam hubungan yang baru. Itu kalau yang aku lihat di dalam message-nya. Karena kalau kamu menambal sakit hati dengan cinta yang baru, itu sama juga kayak kamu menutup luka dengan Tensoplast. Lukanya tetap ada, cuman ketutup. Nah, ini kan bisa jadi penyakit lain gitu loh, ataupun bertambah parah ke dalamnya. Lebih baik diobatin dulu gitu. Itu sih kalau yang aku lihat. Ya, lepas dan keluar dari ikhlaskan, tuluskan, itu sebenarnya kuncinya kalau yang aku lihat di sini ya. Mengambil keputusan, mengambil langkah untuk keluar dari situasi, dari kondisi yang bikin kamu stuck ini. Oke, Aries, ini adalah pembacaan untuk kamu bulan November. Kita lanjut ke yang couple-nya. Aries yang berpasangan, ini adalah untuk kamu November 2021. Oke, Five of Cups dalam keadaan terbalik. Upaya, usaha untuk memulihkan, memperbaiki hubungan. Page of Pentacles di dalam keadaan terbalik. Cuman mungkin di satu sisi ada yang ingin untuk memperbaiki hubungan ini dan membuat hubungan ini bisa berfungsi lagi. Tetapi kalau yang aku lihat di sini, bisa jadi ada satu pihak yang bisa dia mungkin tidak belajar dari kesalahan sebelumnya yang membuat hubungan ini punya masalah, tidak juga mengerti apa yang tidak sepatutnya dia lakukan dan apa yang sepatutnya dia lakukan. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu ngelihat mereka seperti tidak ada usaha dan upayanya dalam membuat si hubungan ini bisa maju lagi, berkembang, dan semakin baik. Ataupun kalau kamu sempat punya masalah, karena aku lihat di sini tuh memperbaiki, memulihkan. Berarti sempat ada situasi dan kondisi di mana si hubungan ini punya masalah, kesulitan, hambatan gitu ya, yang membutuhkan pastinya kerjasama antara kedua belah pihak. Nah, kalau satu orang ini tidak mau ataupun ogah-ogahan ataupun terlihat malas-malesan untuk juga berupaya bikin si hubungan ini baik lagi gitu ya, jadinya ini kan menjadi beban salah satu pihak dan jadinya tidak seimbang. The Devil dalam keadaan terbalik. Ada satu orang mungkin yang sebenarnya udah capek gitu ya dan pengennya udahan aja gitu. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang punya satu addiction. Ataupun ya, addiction itu kan nggak cuman drugs, cuman alkohol, judi dan lain sebagainya, tapi bisa juga itu gitu ya, yang menyebabkan mereka masuk ke dalam satu masalah. Tapi buat beberapa dari kamu, mereka punya satu hal yang seperti jadinya kayak ketergantungan gitu loh, ketergantungan. Dan ini tuh membuat masalah di dalam si hubungan ini.
Mungkin ketergantungan, pengen selalu dapat perhatian dari orang lain, haus akan cinta dan lain sebagainya. Itu juga merupakan ketergantungan. Seks juga merupakan ketergantungan buat beberapa orang, di mana dia harus mendapatkan hal itu untuk merasakan satu kepuasan. Dan hal ini biasanya adalah hal-hal yang kurang sehat buat hidup seseorang karena dia menggantungkan kepuasan dan kebahagiaannya kepada hal tersebut, sehingga dia membutuhkan itu gitu loh untuk ngerasa happy, untuk ngerasa terpenuhi dan lain sebagainya. Cuman buat beberapa dari kamu, kalau yang aku lihat di sini, seseorang ini seperti bertingkah atau perangainya atau karakternya apa? Tingkah lakunya itu seperti orang yang tidak ada di dalam satu hubungan. Kayak orang single. Dan apa yang dia lakukan di dalam hubungan ini pun seperti orang yang tidak bertanggung jawab, seperti orang yang tidak punya komitmen gitu loh. The lover, iya ini ada orang yang udah nggak pengen gitu loh, udah nggak pengen karena dia ngerasa di dalam hubungan ini gua hanya dikontrol, gua hanya jadi boneka, gua hanya ngikutin apa maunya dia, dan udah nggak ada yang harmonis gitu loh di antara kedua orang ini. Tetapi masih ada keinginan dari satu pihak untuk mempertahankan hal ini. To assert. Dan mungkin akhirnya orang ini sadar bahwa hubungan ini tuh nggak bisa dipertahanin. The Fool. Gue ingin sesuatu yang baru. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah hubungan yang sudah cukup lama. Dan mungkin seseorang sudah mulai bosan gitu ya. Tetapi mungkin juga buat beberapa dari kamu sudah mencoba, tetapi kayak kembali lagi berputar-putarnya di situ aja. Hal yang menjadi masalah nih mencoba untuk diperbaiki, terjadi lagi, ya begitu aja, sehingga ya capek lah lama-lama harus begini terus. Dan akhirnya menyadari, oh iya ya, udah nggak ada lagi yang perlu dilakuin karena segala usaha dan upaya udah dilakuin dan semuanya hasilnya ya begini. Mungkin buat beberapa dari kamu putus nyambung gitu ya. Buat beberapa dari kamu ya, kamu melihat mungkin menyadari bahwa orang yang dealing sama kamu sebenarnya udah nggak mau ada di hubungan ini. Dan bagaimanapun kamu berusaha dan apapun yang dia lakukan gitu ya, maksudnya ayo deh coba, ya udah coba, tapi dia tidak melakukan apa yang dia omong, ataupun kamu menyadari gitu loh perasaan dia yang sebenarnya seperti apa. Temperance dalam keadaan terbalik. Kalau ngelihat dari situasinya, yang pastinya lah akan kehilangan kesabaran. Setiap orang sesabar apapun gitu ya, pasti akan punya limit. Di mana dia mencoba sampai akhirnya capek dan akhirnya percuma aja. Percuma gue kasih kesempatan, percuma gue kasih waktu, percuma, dia nggak akan pernah berubah, dia nggak akan pernah belajar. Ten of Cup. Death and Rebirth dalam keadaan terbalik, dan Ace of Pentacles. Ya, di sini ya, di satu sisi
Ada orang yang berusaha setengah mati untuk mempertahankan jangan sampai hubungan ini berakhir. Death card dalam keadaan terbalik. Dia masih belum bisa menerima. Masih ada kok kesempatan. Masih ada kok peluang. Masih ada kok kemungkinan-kemungkinan itu. Kita seringkali lebih percaya kepada potensi daripada kenyataan yang ada, yang kita lihat di depan mata kita. Tapi dengan harapan-harapan, harapan-harapan, apa yang kita imajinasikan, bagaimana orang yang dealing sama gue, bagaimana hubungan ini, nanti hubungan ini mau kemana, ekspektasi dan keinginan itu. Nah sekarang keinginan itu dengan kenyataannya apakah sepadan ataukah saling bisa berkesinambungan ataupun bisa saling mengisi dan mendukung gitu loh. Tapi apakah berbanding terbalik antara apa yang gue inginkan, apa yang gue dambakan, apa yang gue cita-citakan dan harapkan dengan kenyataan yang ada di dalam hubungan gue dari orang yang gue hadapin saat ini. Karena yang aku lihat di sini tidak seperti yang ku duga, tidak seperti apa yang ku inginkan. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin orang yang bersama dengan kamu ini banyak ngomong besar gitu ya, banyak menjanjikan, banyak janji-janji manisnya lah gitu loh. Dia mungkin berjanji akan merubah dirinya, akan berusaha lagi, lebih kuat lagi untuk memperbaiki si hubungan ini. Termasuk buat beberapa dari kamu, kalau dia punya ada ketergantungan itu gitu ya. Mungkin dia punya hal yang dia pengen tuju tuh yang selalu besar-besar, tetapi dia tidak mau melakukan menjalani prosesnya. Dia mau langsung hasilnya yang besar-besar. Sehingga apa? Biasanya kalau orang mau yang instan-instan aja, tidak mau bekerja keras, tidak mau berupaya, tidak mau berusaha, dia cenderung mengambil jalan pintas. Nah, ini yang seringkali membawa orang ke dalam satu masalah gitu. Dan mungkin ini yang menjadikan penyebab di dalam masalah di dalam hubungan kamu, termasuk salah satunya buat beberapa dari kamu. Kalau hubungan di satu pihak sudah tidak mau, di satu pihak masih kekeh, ya ini nggak bisa nyambung. Karena apa? Tujuannya udah berbeda. Dan sebagaimanapun dipaksakan, sekarang pertanyaannya salah satunya adalah kenapa dia walaupun sudah tidak mau, walaupun dia sudah tidak memberikan upaya dan usaha, dia masih ada di dalam hubungan ini bersama gue. Dan kalau dia berusaha untuk lari, kenapa gue mau terus berusaha di sini padahal orang ini tidak mau lagi bersama gue? Tanda tanya itu, pertanyaan-pertanyaan itu perlu kamu pertanyakan dan cari jawaban yang jelas dan lihat dengan jujur, berani untuk melihat kenyataan itu. Apa yang dibutuhkan dia sehingga dia walaupun sikapnya sudah ogah-ogahan tetap ada di sini. Apa yang dia butuhin, apa yang dia mau. Dan kenapa gue biarin orang ini tetap ada bersama gue? Karena apa? Selain kamu harus mencek orang yang bersama kamu, kamu pun harus ngecek diri kamu sendiri. Karena apa? Kalau enggak, sama-sama toksik. Dan ini harus keluar dari si racun ini. Atau kamu mau membiarkan diri kamu, ya kena racun ini terus-menerus. Ya kan? Buka, tutup mata kamu. Kadang-kadang kita udah ngelihat hal-hal yang sebenarnya nggak memberikan kita sinyal-sinyal gitu ya.
bahwa ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan, ada sesuatu yang perlu kamu lihat dari kenyataan yang ada. Tapi karena kita enggak siap, karena itu tidak sesuai dengan apa yang kita mauin, karena itu akan membuat kita, ya ketakutan kita, intinya adalah ketakutan kita. Itu membuat kita, gue palingin aja muka gue, gue gak mau perhatiin, itu gak apa-apa, itu gak apa-apa, itu gak apa-apa. Nah ini ada cara, kamu harus mencari cara baru untuk menanggulangi, karena ini kalau pakai cara yang lama akan terus begini. Nah, kalau kamu sudah mempertanyakan hal-hal yang aku bilang tadi, kamu jadi lebih jelas tentang keadaan dan situasinya. Baik dari orang yang bersama dengan kamu, baik dari kamu sendiri. Dan memakai cara baru untuk menanggulangi masalah yang ada. Karena kalau pakai cara lama, kalau yang aku lihat, ini akan terus-menerus begitu. Harus merubah juga cara pikirnya. Melihat hubungan ini, orang yang bersama kamu, dan juga melihat apa yang kamu lakukan. Sampai hal ini terus-menerus berputar seperti ini. Gitu loh. Bukan hanya, ini salah situasi, ini salah orang ini, ini salah. Tapi kita juga bisa melihat itu di dalam diri kita. Karena satu masalah bisa repeating, bisa berulang-ulang-ulang di dalam kehidupan kita, kita punya andil dalam membiarkan si masalah itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita. Jadi, yang perlu kita lakukan adalah memotong dan memakai cara baru supaya itu tidak repeating, tidak terulang-ulang-ulang lagi. Ini bisa jadi bukan berarti, berarti gue harus putus, gue udah gak bisa dan ini hubungan gak bisa. Enggak, caranya kalau yang aku lihat. Tapi kalau misalnya segala cara sudah kamu lakukan dan tidak menemukan jalan keluar dan memang orang tidak bisa kita rubah kok. Yang bisa kita rubah adalah bagaimana kita menghandle, bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita merespon hal yang kita hadapin ini. Gitu ya. Aku lihat ada energinya Capricorn, Gemini, Sagittarius, ada energinya Scorpio, Aries di sini. Itu yang aku lihat kencang. Virgo, Taurus. Ya, itu yang aku lihat kencang, tapi mereka tidak perlu menjadi zodiak itu. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.